Identitas Marsha. Selamat mendengarkan. Marsha dibawa ke sebuah pabrik pengalengan ikan yang tak terpakai lagi. Para penculik itu menunggu panggilan ponsel dari ponsel sekali pakai. Ponsel itu berdering dan memberi perintah selanjutnya. Setelah itu, ponsel itu dihancurkan bersamaan dengan mobil yang mereka pakai untuk menculik Marsha. Marsha disekap di chiller room atau ruang pendingin. Mereka dapat perintah untuk menghabisi nyawa Marsha. Ruang pendingin itu gelap dan bersuhu 10 derajat Celcius. Marsha dilemparkan masuk ke dalam ruang pendingin tersebut dalam keadaan pingsan. Mereka menguncinya, lalu pergi meninggalkan Marsha di sana. Merasakan dingin yang menyengat tubuhnya, Marsha sedikit tersadar. Marsha sedikit membuka matanya dan melihat keadaan gelap total. Napas Marsha mulai tak beraturan. Louis, panggil Marsha lirih. Louis dan beberapa aparat kepolisian pergi ke arah penculik itu membawa Marsha. Ketika Louis sampai di sana, ternyata ada pihak lain juga yang datang. Pria itu memberi hormat kepada Louis, seakan memberi tanda jika dia di pihak yang sama dengan Louis. Pria itu lalu segera masuk ke dalam pabrik tua tersebut. Louis menarik tangan pria itu. Siapa kau? Tanya Louis. Kita di pihak yang sama. Jawab pria itu lalu melepaskan tangan Louis. Mereka semua menggeledah pabrik tersebut, namun tidak menemukan Marsha. Tiba-tiba, pria asing tersebut berteriak, "Dia di sini!" Ucapnya seraya menunjuk chiller room. Louis segera berlari ke arah chiller room. "Lee!" teriak Louis. Dengan segera asisten Lee dan pria asing tersebut membuka pintu chiller room tersebut. Polisi masuk dan menyalakan senter mencari-cari keberadaan Marsha. Louis mematung ketika mendengar suara lirih memanggil namanya. Louis dengan segera berlari ke arah tersebut dan mendapati Marsha sudah terkapar di lantai. Louis segera meraih tubuh Marsha. Louis. Panggil Marsha dengan suaranya. Aku di sini. Ucap Louis seraya menggendong tubuh Marsha. Louis. Panggil Marsha lagi dan mengeratkan pegangan tangannya di jas yang Louis pakai, lalu kehilangan kesadarannya lagi. Pria asing tadi mengikuti Louis di belakangnya dan ikut pergi ke rumah sakit bersama-sama. Axel sudah menunggu di rumah sakit. Begitu mobil Louis datang, dia langsung mengambil alih Marsha untuk diobati. Setelah Marsha dibawa oleh Axel, Louis mengarahkan tatapannya kepada pria yang mengikutinya. Louis mendekati pria tersebut. Asisten Lee mempersilahkan pria itu untuk mengikuti mereka masuk ke ruangan Dr. Axel. Katakan, siapa dirimu? Tanya Louis serius. Dari mana kau mengenali Nyonya Liu? Tanya Louis lagi. Aku adalah Lee Hyuji. Jawabnya. Aku adalah asisten Tuan Besar Kim, kakek buyut dari Nona Marsha. Jawab Lee Hyuji. Tuan Besar Kim? Tanya Louis. Ya, Tuan Kim Hwajin, salah satu bangsawan Korea. Jawab Lee Hyuji. Maksudmu, istriku adalah seorang bangsawan? Tanya Louis. Iya, Tuan. Jawab Lee Hyuji. Louis menatap asisten Lee dengan pandangan memberi perintah. Asisten Lee segera keluar ruangan untuk memeriksa latar belakang bangsawan Kim. Ceritakan dengan lengkap, ucap Louis. Lee Hyuji pun menceritakan tentang kisah orang tua Marsha. Tak berapa lama setelah kematian ayah dari ibu Marsha yang bernama Kim Yona, datanglah wanita yang mengaku sebagai selir ayahnya Yona dan membawa seorang putri bersamanya. Mereka diizinkan tinggal di keluarga Kim karena memiliki surat hasil tes DNA yang menyatakan bahwa anak tersebut memang anak ayahnya Kim Yona. Mereka hanya diizinkan tinggal di keluarga Kim tanpa status yang resmi untuk menyandang nama besar keluarga Kim. Tak berapa lama setelah kedatangan mereka, ibu Kim Yona pun pergi meninggalkan Kim Yona. Semenjak itu, kuasa selir semakin menjalar. Selir itu mulai masuk ikut campur mengurus ini dan itu, sampai akhirnya memaksa Kim Yona untuk pergi meninggalkan Korea. Tuan Besar Kim selalu melakukan pencarian selama Kim Yona pergi. Tuan Besar selalu mencari nona muda Kim, ucap Lee Hyuji. Namun selalu saja seperti ada yang sengaja menutupnya rapat-rapat, ujar Lee Hyuji. Sampai suatu ketika,
kami menemukan petunjuk. Namun semua sudah terlambat. Nona muda Kim dan suaminya tewas dalam kecelakaan mobil. Ucap Lee Hyo-ji. Belakangan ini, Tuan Besar Kim mengetahui bahwa Nona Besar Kim memiliki putri. Dan penyelidikan kami bertahun-tahun akhirnya sampai kepada Nona Marsha Sen. Jelas Lee Hyo-ji. Dari mana kau mengetahui bahwa hari ini istriku dalam masalah? Tanya Louis. Aku mengikuti Nona muda Marsha Sen ke Paris, lalu sampai ke sini. Jawab Lee Hyo-ji. Tak berapa lama, asisten Lee masuk dan membawa berkas file berisi tentang bangsawan Kim. Louis membaca dengan detail file informasi tersebut dan melihat sebuah foto wanita yang sama persis dengan foto ibunya Marsha. Ya, tidak diragukan lagi bahwa Marsha adalah Nona muda Kim kalian. Ucap Louis lalu menunjukkan foto keluarga Marsha kepada Lee Hyo-ji. Lee Hyo-ji menatap ponsel Louis. Ya, ini adalah Nona Kim Yona. Ucapnya dengan terharu. Lee Hyo-ji mengambil ponsel dari sakunya. Baru saja menekan sebuah nomor, namun Louis merebut ponsel Lee Hyo-ji. Tuan Ji, apa kau ingin membahayakan nyawa istriku? Tanya Louis. Memberi kabar pada Tuan Besar Kim bahwa saat ini istriku telah ditemukan dan selamat, itu sama saja memberi kabar kepada otak penculikan ini. Ucap Louis. Lee Hyo-ji terdiam dan menyetujui pendapat dari Louis. Ya, kau benar. Ucap Lee Hyo-ji. Untuk saat ini, aku yang akan menjamin keselamatan Nona muda Kim kalian. Ucap Louis. Sampaikan kepada Tuan Besar Kim, aku akan datang menyapa. Ucap Louis. Baik Tuan, saya akan menyampaikan ini secara rahasia. Janji Lee Hyo-ji. Siapkan pavilion rumah utama, kita akan merawat Nyonya di sana. Perintah Louis kepada asisten. Baik Tuan, akan segera disiapkan. Jawab asisten Lee. Asisten Lee dan Lee Hyo-ji beranjak pergi meninggalkan Louis sendirian di ruangan Excel. Berpikir sejenak, lalu keluar ruangan untuk mencari tahu keadaan Marsha. Louis melihat Excel sedang memberikan arahan kepada beberapa perawatnya. Aku ingin memindahkan Marsha ke pavilion rumah utama. Ucap Louis. Ada yang mengincar nyawa Marsha. Ucap Louis. Excel pun memahami, meski belum jelas secara keseluruhan. Excel segera mengatur pemindahan Marsha ke pavilion rumah utama. Louis menjaga Marsha semalaman dan tertidur dengan posisi duduk di samping tempat tidur Marsha. Marsha terbangun karena genggaman hangat tangan Louis. Marsha memandangi Louis, lalu memanggil namanya dengan suara lembutnya. Louis, panggilnya. Mendengar suara lembut Marsha, Louis pun terbangun. Louis menatapi Marsha lalu Marsha mengeluarkan suaranya lagi. Louis, panggil Marsha lagi. Aku di sini. Aku di sini. Ucap Louis seraya menciumi tangan Marsha lalu menciumi wajah Marsha. Aku di sini sayang. Ucapnya seraya menangis haru. Bersambung. Terima kasih sudah mendengar.